Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Arasati dengan NPM 247820022 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet. Jadi dalam video kali ini saya akan melakukan demonstrasi siklus network automation menggunakan MATLAB dan Python. Jadi tujuannya dari video kali ini itu bukan hanya menjalankan skrip, tetapi juga memahami idempotensi dan verifikasi state jaringan secara mendalam. Nah, di sini ada sebuah topologi yang telah saya buat. Jadi dia terdiri dari satu buah Docker, kemudian satu buah router yang terhubung ke sebuah jaringan NAT. Lalu di sini ada 6 buah switch. Di sini saya masuk ke Docker terlebih dahulu. Nah, di sini saya yang pertama-tama saya mengaktifkan VLAN 50 di 6 buah switch yang telah saya tampilkan sebelumnya dan juga loopback 1 di router 1. Jadi untuk filenya sendiri itu terdapat di loopback JVG. Nah, di loopback ini dia merupakan file yang akan mengaktifkan loopback 1 di router. Dan yang kedua yaitu VLAN JVG yang nantinya dia akan mengaktifkan VLAN 50 di 6 buah switch tersebut. Nah, jadi di topologi ini dia itu mereplikasi lingkungan multi-device yang kompleks di dunia nyata dan mensimulasikan kebutuhan otomatisasi yang konsisten. Nah, yang selanjutnya saya kembali lagi ke terminal Docker. Nah, yang pertama-tama di sini kita harus memastikan apakah eh, semua device itu terhubung saling terhubung satu sama lain. Misalnya konektivitas IP-nya apakah terhubung, terus SSH-nya itu bisa eh, dilakukan dari Docker, bisa melakukan SSH dari Docker ke setiap device yang ada di topologi. Dan yang paling penting tuh di semua switch itu harus berada di dalam mode VTP transparent. Nah, selain mengaktifkan mode SCP atau Secure Copy, jadi kenapa penting mengaktifkan mode VTP transparent itu karena VTP transparent itu memastikan switch tidak ikut dalam domain VTP. Nah, agar itu tuh dilakukan agar konfigurasi VLAN yang kita push secara otomatis itu tidak menyebar secara tak terduga ke switch lain dan menghindari potensi konflik VTP di jaringan. Nah, yang selanjutnya di sini saya membuat sebuah script dari yaitu sebuah script dengan nama initial backup ini. Nah, jadi langkah yang pertama ini saya membuat sebuah script initial backup yang tujuannya itu membuat save point dari yang saya jelaskan sebelumnya yaitu pre-CVG file backupnya yang sebelum kita menyentuh konfigurasi apapun. Jadi ini tuh vital untuk rollback yang aman. Jadi di sini saya menggunakan Nah, jadi di sini saya menggunakan fungsi device get config retrieve running yang eh, jadi nah di sini saya menggunakan fungsi device get config retrieve running NAPLAN yang perlu dicatat bahwa di sini kita hanya tertarik pada running config saat ini yang saat ini kita jalankan. Ya, selanjutnya
Eh, Sini saya akan mencoba menjalankan skripnya. Nah, bisa dilihat bahwa skrip ini dia terhubung ke 7 perangkat menggunakan inventory file YAML, device YAML yang ada saya tunjukkan sebelumnya. Terus file ini tuh bersifat single source of truth atau SSOT untuk semua data koneksi perangkat. Jadi dia memastikan data koneksi terpusat dan mudah dikelola. Nah, bisa dilihat bahwa script berhasil berjalan, kemudian dia disimpan ke dalam tipe file format yaitu PCVG. Jadi di sini saya masuk ke folder backup terlebih dahulu, kemudian saya perintah ls untuk menampilkan file yang tersimpan di dalam folder backup. Nah, sini bahwa untuk scriptnya itu berhasil. Jadi di sini ada 7 file dengan format masing-masing device, kemudian PCVG itu udah ada. Jadi file ini tuh akan menjadi target replace kita saat kita melakukan rollback di langkah selanjutnya. Nah, kemudian di sini tuh membuktikan bahwa kita selalu bisa kembali ke state awal yang lebih terjamin. Karena dia sudah berada di folder, karena dia sudah di backup terlebih dahulu sebelum melakukan konfigurasi yang selanjutnya. Nah, yang lanjut, di sini saya keluar dari folder backup. Nah, di sini kan bisa dilihat bahwa di sini saya menambahkan atau membuat file loopback CVG, CFG, dan VLAN CFG. Jadi, di sini saya menyiapkan konfigurasi baru, yaitu yang berisi VLAN 50 dengan nama Neplan Lab di VLAN CFG, kemudian kemudian di loopback CFG, di sini saya mengaktifkan interface loopback 1 di router. Jadi di sini tuh dia disebut dengan state declaration, di mana kita hanya ingin state akhirnya mencakup baris-baris ini saja. Nah, mengabaikan apa yang ada di sebelumnya. Ini adalah konsep dari idempotensi. Selanjutnya, di sini saya akan menunjukkan script untuk commit config py. Nah, di sini langkah yang selanjutnya, di sini saya akan melakukan commit configuration, di mana di sini saya menggunakan file dengan nama commit config p. Untuk perintahnya sendiri, nah, jadi untuk perintah krusialnya sendiri itu ada di bagian sini, yaitu device load merge candidate, lalu ada device compare config, lalu yang terakhir itu ada device commit config. Nah, jadi untuk kali ini perlu ditekankan bahwa lewat merge candidate itu tidak langsung mengubah running config, tetapi ia memuat config ke area staging atau kandidat terlebih dahulu. Jadi ini adalah inti dari pendekatan transactional commit. Nah, lalu di sini saya keluar dari file
config, saya akan coba jalankan. Nah, bisa dilihat bahwa untuk outputnya sendiri itu dia sukses untuk div untuk konfigurasi switch 1 sampai switch 6 dengan VLAN 50. Jadi div di sini dia menunjukkan. Nah, sayang ini karena udah pernah saya coba untuk menerapkan VLAN config, jadi di sini tidak ada perubahan. Nah, seharusnya div itu dia akan menunjukkan plus VLAN 50 dan plus name Nepal Lab. Jadi itu adalah baris dari verifikasinya. Jadi tanda plus itu nanti berarti baris tersebut akan ditambahkan ke konfigurasi yang sedang berjalan. Nah, karena ini di sini, karena di sini sebelumnya saya telah menjalankan script ini, makanya di sini dia menampilkan tidak ada perubahan dari konfigurasi yang penambahan konfigurasi yang sedang berjalan. Nah, jadi untuk konfigurasi yang terbaru tersimpan itu dia hasilnya akan. Nah, jadi untuk commit yang berhasil disimpan dan diterapkan itu dia akan tersimpan sebagai device post CFG. Jadi output div ini dia adalah cek keamanan vital, kita tahu persis apa yang akan terjadi sebelum commit. Nah, tapi teman-teman bisa lihat bahwa untuk routernya sendiri di loopback ini dia saat mengkonfigurasi loopback 1 di router. Nah, seperti yang kita lihat di sini, jadi dia gagal memproses router karena router IOL L3 atau layer 3 ini gagal dengan error pattern not detected. Not detected. Jadi, kenapa? Karena driver Neplam itu gagal membaca output validasi file system yang spesifik dari image selama ini. Jadi di sini routernya. Jadi untuk router image sendiri yang digunakan itu masih dalam versi yang lama, makanya si driver Neplam itu gagal membaca output validasi dari file system dari image lama yang digunakan di router ini. Nah, kegagalan ini kan dia menunjukkan tantangan multi-platform. Tidak semua device image itu mendukung transitional commit dengan sempurna. Makanya di sini kita akan mencatat isu ini dan melanjutkan ke langkah yang selanjutnya dan kita hanya fokus kepada switch saja. Nah, selanjutnya di sini saya keluar terlebih dahulu dari folder backup. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk konfigurasi rollback atau rollback merge, yaitu di sini rollback VLAN CFG. Nah, jadi daripada kita membuat ulang file backup lama yaitu pre-CFG yang sebelumnya tadi, kita akan menggunakan metode rollback yang lebih umum. Jadi kita akan menggunakan change set baru yaitu rollback VLAN CFG yang berisi perintah eksplisit no VLAN 50. Jadi ini adalah merupakan rollback merge. Bisa dilihat untuk isi dari. Nah, tuh. Jadi di dalam rollback VLAN CFG itu berisi perintah no VLAN 50. Kemudian selanjutnya saya akan menunjukkan script dari merge rollback P.
Nah, di sini kan saya menggunakan script merge rollback p yang berfokus pada penggunaan kembali, yaitu penggunaan kembali load merge candidate untuk change yang bersifat negatif atau no, yang tadi no VLAN 50. Jadi dia itu menunjukkan fleksibilitas transitional system. Jadi kita bisa menambah, memodifikasi atau menghapus baris konfigurasinya. Selanjutnya di sini saya akan keluar dari file, kemudian saya jalankan script tersebut. Nah, di sini kan bisa dilihat untuk hasil output dari script ini, ya. Nah, sekarang dia tuh menunjukkan baris dari VLAN. Nah, dia di sini menunjukkan baris untuk no VLAN 50, yang artinya saya karena telah melakukan konfigurasi sebelumnya, bisa dilihat kan bahwa untuk hasil outputnya itu telah disimpan ke dalam file bernama device kemudian final CFG. Untuk sini kan untuk hasil outputnya div berhasil dilihat, dan ini adalah konfigurasi yang akan dihapus, yaitu no VLAN 50. Jadi tanda minus itu memverifikasi bahwa baris tersebut akan dihapus dari running config. Jadi untuk output div ini adalah jantung otomatisasi, jadi kita tahu persis apa yang akan dihapus sebelum commit. Jadi rollback commit itu hanya terjadi jika compare config itu menunjukkan div penghapusan yang kita harapkan. Nah, di sini saya kembali lagi ke folder backup. Nah, bisa dilihat, jadi untuk commit rollback-nya itu dia berhasil disimpan uh, untuk konfigurasi yang sudah bersih sebagai file yang bernama device kemudian final. Di sini ada switch 1, switch 2, kemudian ada switch 3, switch 4, dan seterusnya. Nah, ini tuh seharusnya identik. Secara ideal itu uh, perintah ini file final dengan tray CFG itu membuktikan rollback sempurna dan device telah kembali ke state awalnya. Nah, yang terakhir saya akan menunjukkan script dari verify device P. Saya keluar, verify device P. Nah, jadi di langkah yang terakhir ini saya melakukan verifikasi akhir. Jadi langkah ini tuh yang paling terpenting karena karena saat kita menggunakan script verify device P itu untuk membuktikan bahwa state jaringan kita sudah kembali ke sebelumnya. Menggunakan metode sini. Nah, di sini saya menggunakan metode get config dan get interface Nepam. Jadi memverifikasi itu adalah kunci membuktikan secara data bahwa
bukan hanya output commit bahwa konfigurasi itu telah berubah. Jadi kita juga perlu melakukan verifikasi. Nah, di sini saya keluar, kemudian saya akan menjalankan script tersebut. Nah, bisa dilihat untuk summary verifikasi akhir untuk router R1 loopback 1 tidak ditemukan karena dia gagal commit. Bisa dilihat, bisa diperhatikan untuk masalahnya itu karena dia masih berada di image yang lama. Jadi driver Neplam itu gagal melakukan commit ke router 1. Nah, sedangkan untuk status VLAN 50 pada switch, targetnya itu hilang setelah rollback. Jadi untuk switch 1 sampai 6, rollbacknya itu berstatus sukses. Jadi untuk total rollback, VLAN 50 sukses 6 dari 6. Nah, jadi keberhasilan ini mengkonfirmasi bahwa seluruh siklus otomatisasi kita dari penambahan hingga penghapusan konfigurasi itu telah diselesaikan dengan keandalan dengan baik. Nah, di sini jadi untuk script yang verify device itu akan tersimpan ke dalam oh tidak, maksudnya jadi untuk script yang terakhir ini dia tidak tersimpan ke dalam file apapun. Saya salah kirim interface summary CCV. Nah, jadi untuk summary verifikasi akhirnya kan bisa dilihat dia ada di bagian sini. Nah, selanjutnya untuk status routernya tadi kan dia tidak ditemukan karena kegagalan driver yang kita bahas di sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan. Nah, yang pertama itu untuk pertanyaan apa perbedaan antara load merge candidate dan load replace candidate. Jadi untuk perbedaan keduanya, yang pertama load merge candidate itu dia hanya menambah atau mengubah bagian tertentu dari config. Dia tidak menghapus keseluruhan config, jadi hanya merge patch-nya. Aman untuk perubahan kecil. Sedangkan untuk load replace candidate itu mengganti seluruh running config dengan file config yang baru. Dia lebih agresif, cocok buat full store, full rollback, atau push suatu template standar. Jadi kalau load merge candidate itu hanya sebagiannya saja, jadi kalau load replace candidate itu untuk seluruh running config-nya. Dan yang kedua, apa makna hasil compare config yang kosong? Jadi kalau hasil compare config yang kosong itu berarti tidak ada perbedaan antara candidate config versus running config. Jadi dengan kata lain tidak ada yang berubah. Dan yang ketiga, kapan sebaiknya discard config digunakan? Jadi discard config itu digunakan ketika sudah load config atau merge atau replace, kemudian ketika kita tidak jadi commit. Dan yang keempat, jelaskan dua pendekatan rollback yang digunakan dalam praktikum kali ini. Nah, yang pertama simulasi full rollback dengan load replace candidate dan compare config tanpa commit, dan yang B itu rollback menggunakan file change set rollback VLAN CFG, dan apa kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Jadi untuk bagian A, itu jadi untuk bagian A yaitu simulasi full rollback dengan load replace candidate dan compare config tanpa commit, itu meload config backup penuh, memeriksa perbedaan lalu tidak commit. Jadi untuk simulasinya sendiri itu adalah untuk memverifikasi backup apakah benar dan melihat apa yang terjadi kalau rollback. Jadi nggak ada perubahan nyata ke device-nya.
Dan yang B, rollback menggunakan file changes rollback VLAN CFG. Jadi untuk rollback menggunakan file set itu sendiri merupakan fragmen config yang hanya menyentuh bagian-bagian tertentu. Misalnya VLAN yang sebelumnya, terus di merge ke perangkat, commit, jadi dia hanya perubahan terkait VLAN yang diputar balik. Lalu untuk kelebihan dan keterbatasan masing-masing pendekatan. Jadi untuk full replace sendiri atau full rollback sendiri di bagian A, untuk kelebihannya sendiri dia yang paling bersih, paling konsisten, cocok untuk membalikan device ke state yang benar-benar yang paling awal, non-boot. Dan keterbatasannya untuk risiko besarnya itu salah sedikit device langsung kacau. Dia tidak cocok kalau device memiliki konflik kompleks yang tidak mau dihapus. Sedangkan untuk chances rollback itu untuk kelebihannya sendiri dia berisiko kecil, jadi hanya menyentuh area yang perlu di rollback. Nah, dia lebih cepat dan ringan, tapi untuk keterbatasannya sendiri dia harus memiliki chainset yang akurat, dan jika konflik sudah berubah banyak, chainset bisa tidak relevan. Lalu yang kelima, secara konseptual bagaimana proses full rollback menggunakan file backup dan load replace candidate pada perangkat yang mendukung fitur arsip. Dan jelaskan bagaimana compare config membantu memutuskan apakah rollback aman untuk di-commit. Jadi untuk konsep fullback menggunakan backup dan load replace candidate, itu secara konsep dia akan mengambil backup config misal via arsip, kemudian meload ke device sebagai kandidat menggunakan load replace candidate, dan membandingkan kandidat versus running config via compare config. Dan yang terakhir itu kalau perbedaannya sesuai ekspektasi, dia akan langsung mengcommit. Dan untuk peran compare config sendiri untuk membantu memutuskan apakah rollback itu aman untuk di-commit, dia akan menunjukkan semua delta secara line by line, kemudian membantu menentukan apakah rollback aman, dan terakhir supaya user itu tidak asal commit dan menghapus hal yang sebenarnya penting. Nah, mengapa compare config itu akan membantu kita memutuskan apakah rollback itu aman untuk di-commit. Dan yang keenam, jelaskan manfaat mekanisme compare before commit dibanding langsung mengetik konfigurasi secara manual. Jadi untuk manfaat mekanisme compare before commit, dia tuh bisa melihat semua perubahan sebelum kejadian, bisa kemudian menghindari kesalahan yang membuat device mati total, dan mengurangi human error, dan untuk audit trail itu bisa melihat siapa yang mengubah. Dan yang ketujuh, bagaimana konsep idempotensi diterapkan dalam praktik kali ini. Jadi idempotensinya sendiri misalnya menjalankan script. Jadi idempotensi itu ketika kita menjalankan script berkali-kali hasilnya itu tetap sama, tidak ada double config yang terjadi. Jadi untuk contohnya sendiri, misalnya kita telah memiliki VLAN 50 yang udah ada, jadi kita nggak perlu buat lagi. Nah, untuk nomor 8, apa risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi untuk risiko keamanan jika kredensial disimpan langsung di script, itu dia bisa bocor kalau file commit ke Git, kemudian bisa diakses user lain di server, dan bisa disalahgunakan hacker. Jadi untuk solusinya sendiri, kita bisa menggunakan environment variables, kemudian menggunakan env file yang tidak ikut di commit, dan membatasi akses file via permission atau via izin. Dan yang ke-9, mengapa pipeline automation harus selalu menyertakan langkah backup sebelum commit. Jadi dia tuh kenapa kita perlu pipeline automation itu agar memungkinkan pemulihan ke keadaan stabil sebelumnya. Kemudian mencegah kehilangan data krusial dan mendeteksi kesalahan atau bug sejak dini. Nah, yang terakhir, jika satu perangkat gagal commit, bagaimana seharusnya sistem automation menanganinya tanpa menghentikan seluruh batch. Jadi, sistem automation menanganinya itu
dengan cara meneruskan dan mencatat kesalahan skip. Dia tuh akan men-skip device yang gagal commit, kemudian dia akan melanjutkan ke device lainnya yang kemungkinan bisa commit, yang bisa commit. Lalu device yang gagal itu akan dilaporkan untuk manual review dan kita akan menandai device tersebut sebagai file. Nah, selanjutnya di sini ada bonus pertanyaan. Di soal yang pertama itu kan seorang network administrator itu menambahkan VLAN 500 dan interface VLAN 500 via NetLab. Div terlihat benar, interface VLAN 500 muncul di show IP interface brief, tetapi VLAN 500 tidak muncul di show VLAN brief. Nah, jelaskan kemungkinan penyebabnya dan langkah perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief. Nah, jadi untuk penyebab teknisnya sendiri itu kemungkinan NetLab hanya mengkonfigurasi switch interface tetapi tidak membuat VLAN di VLAN database. Kemudian user itu salah menaruh konfigurasi VLAN di bagian yang salah. Misalnya config replace tetapi VLAN block ketimpa. Dan yang ketiga, iOS itu butuh konfigurasi VLAN melalui FTP mode tertentu. Dan yang terakhir, atau NetLab itu menjalankan replace yang menghapus konfigurasi VLAN existing karena file baru tidak memuatnya. Nah, untuk perbaikan yang perlu dilakukan agar VLAN 500 muncul di show VLAN brief, itu kita bisa lakukan dengan cara mengecek apakah VLAN 500 itu benar-benar ada dengan perintah show VLAN ID 500, kemudian kalau kosong itu berarti VLAN belum dibuat. Lalu selanjutnya kita bisa membuat VLAN secara eksplisit dengan VLAN 500 dan name, kemudian nama dari VLAN-nya. Dan yang ketiga, kita bisa memastikan file kandidat untuk NetLab berisi blok VLAN. Nah, untuk perintahnya itu VLAN 500, name dari VLAN tersebut, kemudian interface VLAN 500, dan alamat IP untuk yang kita daftarkan ke VLAN tersebut. Lalu kita melakukan commit ulang menggunakan NetLab. Nah, di sini kita usahakan menggunakan load merge candidate agar VLAN lain tidak terhapus. Kemudian kita periksa lagi apakah VLAN brief itu menampilkan VLAN 500 bukan VLAN 500. Nah, selanjutnya di soal nomor 2 itu saat menjalankan full rollback dengan load replace candidate pada iOS virtual muncul error replace config exception. NetLab iOS replace requires Cisco archive feature to be enabled. Nah, jelaskan apa arti error ini dan mengapa di Pratikum digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load merge candidate dan file change set. Jadi untuk arti errornya sendiri, jadi ketika NetLab itu ingin mengganti seluruh config lewat replace mode, tapi switch itu belum mengaktifkan fitur arsip. Makanya NetLab itu tidak bisa membuat rollback point. Nah, untuk itu kita harus mengaktifkan fitur arsip terlebih dahulu dengan perintah arsip path flash config arsip, kemudian kita simpan konfigurasi dengan perintah write memory. Dan yang bagian B, mengapa di praktikum kali ini kita menggunakan pendekatan rollback alternatif digunakan pendekatan rollback alternatif menggunakan load merge candidate dan file change set. Jadi karena load merge candidate itu hanya menambah atau mengubah config yang sudah ada. Jadi dia tidak perlu mengganti seluruh config dan mengganti seluruh config yang sudah ada. Dan file change set sendiri itu lebih mudah di debug atau diperbaiki dan tidak bergantung pada fitur arsip, aman dan mudah di rollback. Mungkin hanya itu saja untuk video kali ini di lab session 10. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.